Kita melihat dari kultur budaya bangsa kita yang menjunjung tinggi nilai-nilai persahabatan, reposilu dengan rasa, ini sudah keluar jauh dari kultur budaya bangsa kita. Secara demokrasi, secara konstitusi sah-sah saja. Berpolitik ya, menyuarakan pendapat, kebebasan berpendapat, kebebasan memilih, kebebasan untuk dipilih. Tapi dari sisi kultur budaya bangsa kita, adiluhung budaya Nusantara ini sangat jauh dari nilai-nilai tepo seluruh tenggang rasa, nilai-nilai persahabatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahmi sahabat semuanya. Semoga sahabat semuanya pada hari ini senantiasa mendapatkan rahmat dan barokah dari Allah, juga senantiasa diberikan kesehatan, amin ya rabbal alamin. Salam NKRI, salam Bhinneka Tunggal Ika. NKRI adalah kita. Sahabat semuanya, bulan Oktober tahun 2023, bulan ini, kalau tidak ada halangan, di tanggal 19 Oktober kalau tidak salah, itu dimulai pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden. Dan puncaknya di bulan Februari nanti kita akan melaksanakan Pilpres, pemilihan presiden dan pemilihan legislatif, pileg, memilih calon anggota DPR RI, calon anggota DPD, calon anggota DPRD provinsi, calon anggota DPRD kabupaten dan kota. Terus nanti di akhir 2024, antara bulan September, Oktober, November kalau tidak salah, kita akan melangsungkan pemilihan pilkada secara serentak, pemilihan kepala daerah, pemilihan calon gubernur, calon bupati, dan wali kota. Sahabat semuanya, diakui atau tidak bahwa demokrasi di negeri kita itu cukup mengalami perubahan yang besar ya. Bahkan kita dikatakan adalah negara demokrasi ketiga terbesar di dunia. Kita adalah negara yang baik, berdemokrasi, dan diakui oleh negara-negara lain. Di sisi lain, demokrasi berkembang dengan baik di negeri kita. Tapi paradok ya, di balik itu politik teposoliro, politik santun, nilai-nilai persahabatan, sepertinya ini sudah ditinggalkan gitu. Ini yang sebenarnya menurut KAP sangat prihatin ya. Jadi di sisi lain demokrasi berkembang dengan bagus di negeri kita, tapi itu lagi politik teposiliro, tenggang rasa, sopan santun, nilai-nilai persahabatan seperti ditinggalkan. Artinya kepentingan politik sesaat, kepentingan politik golongan itu lebih dominan dibandingkan nilai-nilai persahabatan, dibandingkan teposiliro, tenggang rasa. Teman seperjalanan, teman seperjuangan politik dengan tanpa beban, meninggalkan kawannya, bahkan menjadi rival. Ini sebenarnya menurut KAP, kalau kita melihat dari kultur budaya bangsa kita yang menjunjung tinggi nilai-nilai persahabatan, reposilu, tenggang rasa, ini sudah keluar jauh
dari kultur budaya bangsa kita. Secara demokrasi, secara konstitusi sah-sah saja. Politik ya, menyuarakan pendapat, kebebasan berpendapat, kebebasan memilih, kebebasan untuk dipilih. Tapi dari sisi kultur budaya bangsa kita, adiluhung budaya Nusantara ini sangat jauh dari nilai-nilai tepo seluruh tenggang rasa, nilai-nilai persahabatan. Itu. Kap khawatir ini adalah sengaja skenario besar yang memang ingin memecah belah bangsa kita. Gitu. Seorang Mas Gibran, wali kota Solo, manakala Mahkamah Konstitusi mengesahkan bahwasannya calon presiden dan wakil presiden boleh di bawah 40 tahun. Tentunya Mas Gibran punya peluang untuk menjadi cawapres ya, yang sekarang isunya itu digadang-gadang oleh Pak Prabowo. Secara konstitusi sah tidak melanggar aturan. Secara demokrasi sah tidak melanggar aturan. Tapi secara nilai-nilai luhur budaya ketimuran bangsa kita, ini menurut KAP akan melukai perasaan dari kader-kader PDI Perjuangan, di mana Pak Jokowi, Presiden Jokowi dibesarkan oleh PDI Perjuangan, begitu juga Mas Gibran. Pak Presiden Jokowi dari mulai wali kota Solo, gubernur DKI sampai presiden 2 periode, itu adalah diusung dan diperjuangkan oleh PDI Perjuangan. Pak Jokowi sebagai kader terbaik PDI Perjuangan. Begitu juga Mas Gibran, kader muda terbaik PDI Perjuangan. Jika Mas Gibran itu dipaksa, didorong oleh sebagian orang untuk berdampingan dengan Prabowo sebagai wakil presiden, calon wakil presiden, inilah menurut KAP secara demokrasi boleh-boleh saja, secara konstitusi boleh-boleh saja. Tapi secara etika, nilai-nilai persahabatan, budaya, luhur Nusantara ini sangat melukai kader PDI Perjuangan, sangat melukai keluarga besar PDI Perjuangan. Ini menurut KAP yang kedepannya akan terjadi sebuah perang Bharatayuddha gitu. Bharatayuddha itu perang saudara yang tidak dikehendaki oleh kita. Sepertinya ini diskenariokan oleh orang-orang yang ingin memecah belah negara kita. KAP yakin Pak Joko Widodo juga tidak menghendaki itu. Inginnya Pak Joko Widodo, Pak Presiden inginnya happy ending. Siapapun yang terpilih di antara Pak Ganjar Pranowo dan Pak Prabowo, kemungkinan kalau Pak Anies jauh ya untuk terpilih dari beberapa polling. Siapapun yang terpilih Pak Prabowo atau Pak Ganjar, kedepannya akan terjadi sebuah rekonsiliasi sejarah, rekonsiliasi nasional, rekonsiliasi demokrasi, sehingga kedepannya kita akan terbangun kembali sebuah semangat kebersamaan, semangat ingin bersama-sama memajukan NKRI sesuai dengan titah dan amanat dari para deponing father, para pejuang kita. Kembali lagi, marilah kita bangun sebuah demokrasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai persahabatan, tepo seluruh, tenggang rasa sesuai dengan kultur budaya bangsa kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.